Di mana-mana perbatasan itu sebagai beranda. Kalau dulu kita kan sebut daerah paling luar. Nah, sekarang kita sebut mereka sebagai etalase, daerah paling depan. Nah, saya sering mengatakan bahwa Filipina tidak melihat Jakarta sebagai Indonesia, tapi Filipina akan melihat Sangihe, akan melihat Pulau Marore sebagai Indonesia. Jadi kita semua akan mengatakan hal yang sama, bahwa nasionalisme kita tidak bisa diragukan. Namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi kita begitu besar di perbatasan, karena kita berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, dan kita punya hubungan emosional. Di nomor satu kan kalau bisa ada kekhususan Untuk daerah perbatasan, anak-anak di sana bagaimana diberi ruang lebih untuk mendapatkan satu pekerjaan. Kurang berarti ya? Bisa ya, kalau istilah begal kan ya itu kita bilang daya gebraknya yang lebih daya gebrak ya, gitu. Jangan begal ya. Iya. Selamat jumpa sahabat Lintas Utara dimanapun berada. Kembali dengan saya Roni Serang. Kita ada di podcast Belak-Belakan Lintas Utara. Hari ini kembali kita bertemu, karena ini bulan Agustus, maka kita akan membahas tentang tema kemerdekaan. Hari ini kita akan membahas tema menakar nasionalisme di perbatasan Indonesia-Filipina. Karena kita lagi di perbatasan Indonesia-Filipina, maka kita akan mencari tahu seberapa nasionalisme kita yang ada di perbatasan Indonesia-Filipina. Untuk membahas tema ini, kita menghadirkan narasumber dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, lebih tepat lagi Kabangkes Bangpol, Bapak Kayaban Franky Nantingkases. Selamat malam Pak Kaban. Selamat malam Bung Roni. Apa kabar ini? Sehat-sehat? Sehat-sehat. Menjelang hari kemerdekaan atau memperingati hari kemerdekaan, kita akan sedikit berbeda temanya. Kita membahas tentang nasionalisme dari perspektif seorang Kabangkes Bang yang ada di perbatasan. Seberapa besar nasionalisme kita yang ada di perbatasan? Ya, kalau menakar rasa nasionalisme di perbatasan, tentunya di perbatasan utara NKRI di Kabupaten Kepulauan Sangihe, rasa nasionalisme tidak bisa diragukan lagi. Itu komitmen kebangsaan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi kita semua akan mengatakan hal yang sama, bahwa nasionalisme kita tidak bisa diragukan. Namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi kita begitu besar di perbatasan, karena kita berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, dan kita punya hubungan emosional. Apa yang meyakinkan Pak Kaban kalau nasionalisme kita itu cukup tinggi di daerah ini? Saya kira indikator utamanya bahwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe warga masyarakatnya tidak ada gerakan-gerakan yang dalam tanda kutip, bahwa ada gerakan-gerakan yang protes secara berlebihan dengan gerakan-gerakan seperti di daerah lain, dalam kurung ya gerakan separatisme. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun dirasa bahwa masih banyak kekurangan yang terjadi di perbatasan, tapi ketika pemerintah daerah selalu melakukan tugas dan tanggung jawabannya, masyarakat masih dalam tataran memahami kondisi yang ada. Selama ini sebagai pemerintah daerah yang konsen tugasnya di masalah termasuk nasionalisme, menanamkan nasionalisme,
apa yang sudah sementara dan selama ini dilakukan Kesbangpol atau pemerintah daerah untuk menjaga tataran nasionalisme ini tetap ada di daerah perbatasan, mengingatkan kita ini sangat dalam tanda kutip agak berbahaya karena daerah lintasan. Iya, jadi memang kita berpotensi terhadap berbagai ancaman, tantangan, hambatan, gangguan karena posisi kita di perbatasan, langsung berbatasan dengan daerah atau negara Filipina. Nah, ini salah satu potensi, sehingga dengan potensi langsung dengan batas laut yang memiliki kesulitan dan dinamika tersendiri, makanya memang ini tanda awas sebenarnya untuk kita. Dan kita, pemerintah, dengan kondisi perbatasan yang ada tidak bisa melakukan tugas kerja sendiri. Nah, ini tentunya kita dibantu oleh aparat negara yang ada di sini, yang dihimpun dalam tanggung jawab bersama dan dalam wadah Forkopimda. Jadi ada sinergitas untuk menjaga ini. Karena kita menyadari bahwa tanggung jawab pertahanan keamanan apalagi di wilayah perbatasan itu aparat TNI Polri itu sangat berperan penting, sehingga selalu dibangun sinergitas. Kalau tidak, kita akan pasti kesulitan di daerah perbatasan. Jadi selama ini sinergitas itu jalan untuk menjaga daerah perbatasan, terutama dalam hal menanamkan nasionalisme di terlebih khusus daerah paling depan kita, pulau-pulau yang paling depan. Iya, kalau itu tentunya sebagai perangkat daerah yang memfasilitasi Forkopimda, hubungan sinergitas antara pimpinan yang ada itu berjalan dengan baik dan ada semangat bersama, ada komitmen bersama bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama untuk tetap menjaga utara NKRI dari berbagai potensi-potensi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang sudah saya sebutkan tadi. Pak, kita beralih ke kesejahteraan perbatasan. Ini akan jadi persoalan yang saya anggap sebagai bom waktu di daerah kita, tapi khusus di perbatasan ini, karena di mana-mana perbatasan itu sebagai beranda. Kalau dulu kita akan sebut daerah paling luar, nah sekarang kita sebut mereka sebagai etalase, daerah paling depan. Nah, saya sering mengatakan bahwa Filipina tidak melihat Jakarta sebagai Indonesia, tapi Filipina akan melihat Sangihe, akan melihat Pulau Marore sebagai Indonesia. Nah, menurut Pak Kaban, apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai yang pemegang otoritas yang selama ini punya program untuk mempercantik, untuk mensejahterakan daerah paling depan ini, dari kacamata seorang Kabang Kesban di daerah perbatasan, maksimal enggak apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat di daerah kita? Ya, jadi memang kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bung Roni, memang kita lebih cocok menyampaikan bahwa kita ini adalah beranda utara NKRI yang memang sebagai etalase dan perlu ada polesan-polesan di perbatasan. Dan masih banyak persoalan yang menjadi PR yang selama ini sudah diperjuangkan oleh pemerintah daerah. Kita kan pemerintah daerah dengan kondisi yang ada ini selalu menaruh harapan, perhatian pemerintah pusat
terhadap berbagai persoalan-persoalan. Artinya selama ini memang tidak bisa dipungkiri juga perhatian pemerintah pusat itu ada. Tapi dengan kondisi yang ada, dengan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari ratusan pulau, 105 pulau, tentunya memiliki tantangan tersendiri. Sehingga memang perlu lebih perhatian penuh dari pemerintah pusat, karena berbagai persoalan daerah, perbatasan di pulau-pulau, perbatasan ini tentunya banyak sekali yang perlu harus dibenahi bersama. Sehingga memang pemerintah daerah mengharapkan ada perhatian khusus di perbatasan. Sebagaimana janji Presiden untuk membangun daerah. Iya, membangun dari pinggiran, membangun daerah perbatasan itu yang diharapkan. Menurut Pak Kaban seberapa besar, kalau dia presentasi berapa persen terrealisasi apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi sebagai presiden di daerah perbatasan? Ya. Kalau kita melihat, kita membandingkan dengan perbatasan-perbatasan lain. Saya sendiri ada rasa iri ketika melihat perbatasan Kalimantan dengan Malaysia, Papua dengan Papua Nugini. Saya rasa ketika kita melihat kembali ke Marore, itu bumi dan langit perbedaan. Jadi menurut Pak Kaban seberapa persentase itu perhatian pemerintah pusat yang sampai di daerah perbatasan? Ya, kalau bicara persentase mungkin kita agak sulit. Ya. Tetapi masih banyak yang Mariana takut Pak Kaban mengungkapkan ini tuh yang perlu, karena mengkritik pemerintah pusat. Ya, artinya kita kan harus juga menyampaikan bahwa kita yang ada di daerah perbatasan, pemerintah daerah melihat langsung. Sehingga tadi saya katakan memang masih banyak yang perlu ada perhatian. Tadi disampaikan Bung Roni bahwa daerah lain, daerah perbatasan lain itu mungkin lebih maju kan dari. Nah, itulah kita sampaikan bahwa kita berbeda dengan daerah perbatasan lain. Kalau daerah Kalimantan itu kan ada berbatasan darat kan. Nah, kita ini langsung berbatasan laut yang tentunya memiliki tantangan dan dinamika tersendiri yang harus disikapi bersama baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kita kembali ke masalah nasionalisme dan patriotisme. Anak-anak muda kita walaupun mereka juga di perbatasan dengan keterbatasan yang ada, kan mereka bisa melihat dunia luar lewat internet dan sebagainya. Sehingga tantangan ke depan ini semakin kuat untuk mereka bertahan antara nasionalisme dan kesejahteraan yang ada di perbatasan. Menurut Pak Kaban, langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat, untuk menjaga nasionalisme dan patriotisme khususnya anak-anak muda yang ada di perbatasannya? Kita mungkin di Kota Tahuna masih bisa ini, tetapi yang pulau-pulau paling depan seperti Kecamatan Kepulauan Marore itu, yang paling konkret yang menurut Pak Kaban yang harus dilakukan oleh semua stakeholder yang ada di pusat terhadap anak-anak kita, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang ada di daerah perbatasan di pulau terdepan, untuk supaya mereka menjaga, tidak sekedar hanya memberikan sosialisasi tentang cinta tanah air dan sebagainya, tapi hal-hal yang konkret yang langsung menyentuh. Apa usul Pak Kaban? Iya. Jadi memang terkait dengan bagaimana pemberdayaan generasi muda yang ada di pulau-pulau perbatasan, tentunya perlu dipersiapkan generasi-generasi muda yang ada, baik dalam berbagai pendidikan, kemudian juga sampai ke pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tenaga-tenaga yang sebenarnya kita potensial, seperti kita memiliki
Di sana ada berbagai aparatur yang baik aparatur pusat maupun daerah, sehingga ya di nomor satukan kalau bisa ada kekhususan untuk daerah untuk daerah perbatasan anak-anak di sana, bagaimana diberi ruang lebih untuk mendapatkan satu pekerjaan di sana. Semacam jadi aparat negara kayak TNI dan TNI, sebagainya, Polri. Di sana kan banyak kan aparat-aparat yang ditempati di sana. Tapi kalau dia orang luar nggak tahan di sana Pak Kabanto, jadi persoalan lain lagi. Makanya di sana kalau putra daerah di sana diperhatikan dan nomor satukan, ada kekhususan terkait dengan penerimaan aparatur keamanan, kemudian ada di sana ada instansi vertikal yang ada di sana, sehingga memang akan lebih fokus bekerja dan lebih memperkuat kan rasa nasionalisme mereka dan basis-basis kita di sana, dan mereka lebih memahami kultur budaya dan geografis di sana, letak geografis yang ada. Memang ini jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah baik daerah maupun pusat untuk merancang ini agar nasionalisme tidak sekedar diucapkan, tetapi memang dijiwai. Butuh hal yang seperti tadi, ketika mereka diistimewakan dalam tanda kutip di berbagai kayak penerimaan TNI dan sebagainya, itu tentu rasa nasionalisme itu lebih terpupuk daripada kita hanya memberikan sosialisasi dan sebagainya. Nah, salah satu persoalan di perbatasan, Pak, persoalan kesejahteraan ini akan mempengaruhi juga rasa nasionalisme kita. Nah, selama ini apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di perbatasan dengan, kami sering menyebutnya keterbatasan dan dibatasi itu. Daerah kita sebagai salah satu daerah yang jadi jalur bisnis gelap dan sebagainya, termasuk senjata, narkoba yang selama ini terungkap. Nah, hal ini akan semakin memperburuk. Hal ini adalah ketika kesejahteraan itu, kalau dia merasa ini lebih mudah untuk meningkatkan kesejahteraan, pasti jalan ini akan dipilih. Nah, sebagai pemerintah daerah yang ada di perbatasan, Pak, bagaimana melihat persoalan ini? Apa jalan keluar yang harus dilakukan semestinya oleh pemerintah, usul dari pemerintah daerah untuk, karena selain itu kan daerah kita menjadi basis perbatasan ini jalur perdagangan senjata dan sebagainya. Nah, supaya masyarakat kita tidak tergiur dengan bisnis ini karena mereka kesejahteraannya di bawah standar, sehingga mereka harus memilih jalan ini. Banyak kan saudara-saudara kita tertangkap di Bitung, di Minut, menyeludupkan senjata dan sebagainya. Sebagai pemerintah daerah, sebanyak apa yang terjadi di sana? Apa yang mau diusulkan untuk supaya mereka tidak memilih jalan ini? Kan ini persoalan kesejahteraan mempengaruhi nasionalisme itu. Iya, jadi memang di lapangan itu kondisi-kondisi itu memang pastikan di Kes Bangpol ada catatan-catatan ini kan. Jadi memang sebagai mata telinga pemerintah. Ya. Jadi ini memang perlu dipikirkan terkait dengan kesejahteraan. Yang tadi pertama bahwa bagaimana anak-anak muda kita atau masyarakat kita di perbatasan diberi porsi lebih dalam setiap berbagai penerimaan pegawai, baik pegawai di daerah maupun di instansi-instansi vertikal, bahkan di penerimaan TNI Polri. Ini kemudian terkait dengan potensi, tentu pemerintah harus berkewajiban harus mengkaji terkait dengan kondisi daerah tersebut. Potensi kita kan potensi perikanan. Nah, memang selama ini
masih belum tergarap lebih dalam peningkatan kesejahteraan. Nah, ini ada upaya-upaya pemerintah kan, kita membuka jaringan. Ya, itu maksudnya, Pak. Iya, itu memang harus, akhirnya tadi saya sampaikan, ada kekhususan. Kawasan itu perlu dikaji betul bahwa kawasan khusus untuk pengembangan. Ya, karena di Sangihe dan di perbatasan potensinya perikanan, dan kita tahu bersama bahwa kiblat perikanan terlebih tuna itu ada di Filipina. Ya, kita harus memikirkan ini pemerintah. Nah, ini pemerintah daerah tidak mampu sendiri. Nah, saat ini kan pemerintah sudah mempersiapkan dan dibantu oleh instansi vertikal yang ada di daerah. Nah, ini jangan dibiarkan pemerintah daerah berjuang sendiri. Harus ke pusat. Ini kan persoalan ini sudah diidentifikasi oleh pusat. Ada berbagai tim yang turun ke daerah, dari kementerian, dari lembaga, banyak mengkaji terkait perbatasan, data-data perbatasan, kita diundang bersama. Nah, ini kita tunggu. Sekarang persoalan ada di mana, Pak? Kalau kami mengamati ini kan sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun untuk membuka akses perdagangan ini, yang dulu hanya berapa dolar yang di BCA itu, tapi harus ditingkatkan karena persoalan ekonomi tadi. Namun kami melihat tidak ada progres hal ini, karena sudah beberapa tahun ini belum ada langkah-langkah yang agak konkret untuk mensukseskan ini. Entah di mana pusarannya, kita sini bilang tagulungnya di mana, ya ini yang belum nampak. Nah, ini akan jadi PR untuk pemerintah daerah ke depan untuk lebih memperhatikan ini, karena ada potensi ekonomi juga yang sangat besar di sana, daripada selama ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mengencangkan mereka, kan tidak ada dampak apa-apa terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk bisnis ekspor impor ini yang terjadi belum dimaksimalkan oleh pemerintah daerah, sehingga memberikan masukan terhadap daerah yang akan mesejahterakan. Saya kasih contoh begini, Pak. Ekspor rokok yang selama ini yang dinyatakan legal oleh beberapa pihak termasuk bea cukai, yang legalnya kan cukainya ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kapal yang membawa ini legal enggak, kan gitu. Nah, sehingga baru pertanyaan kedua, pemerintah daerah dapat apa dari sini? Kan tidak ada. Hanya orang-orang yang berbisnis sepihak ini tuh yang hanya menguntungkan untuk bisnis mereka. Nah, pemerintah harus melakukan sesuatu untuk hal ini. Bayangkan satu kali kirim 3-4 miliar. Nah, sementara retribusi ke daerah tidak ada, nol besar. Nah, saya kira pemerintah lebih baik membuka ini, memberikan jalur yang tepat kepada mereka, sehingga masyarakat kita menikmati juga hal-hal seperti ini. Nah, kita kembali ke masalah perbatasan, Pak. Saya sendiri ada rasa iri terhadap Papua, ya. Seakan-akan Papua ini karena undang-undang otonomi khusus ini, mereka diberikan jalan tol begitu. Kalau selama ini pemekaran moratorium, tapi di Papua itu selama ini terus yang terakhir berapa kabupaten kota dimekarkan, berapa provinsi. Nah, kita harusnya sebagai daerah punya kekhususan sebagai daerah perbatasan. Tidak ada perhatian lebih dari pemerintah pusat, karena pemekaran juga kan pendekatan kesejahteraan, pendekatan pelayanan. Sebagai seorang Kabankesbang menilai hal ini, layak nggak kita ini harus mekar supaya kita ada pendekatan pelayanan termasuk peningkatan kesejahteraan? Ya, jadi saya kira kerinduan pemekaran kan itu perjuangan sudah lama dari pemerintah daerah dan masyarakat. Bahkan sudah ada deklarasi terkait perjuangan Nusa Utara, kan. Apa kita perlu menghidupkan kembali hal-hal seperti ini supaya memang, atau kita supaya pemerintah pusat melirik kita ini, Pak,
Iya. Tidak perlu kan kita pasang bendera Filipina di sini atau perlu, Pak? Kita terus berjuang. Ini kan kita masih NKRI. Jadi kalau bicara tugas kan Kesbang Pol, bagaimana kan dipahami bahwa kita ini bagaimana perangkat daerah yang menjalani tugas-tugas pemerintahan umumnya ada di daerah, ya termasuk itu wawasan kebangsaan, bela negara, dan ini itu tadi saya sampaikan, memang perlu ada kekhususan kita seperti daerah-daerah lain. Makanya jadi pertanyaan, apa yang harus kita mau lakukan, Pak? Sementara nasionalisme kita begitu kuat, wawasan kebangsaan kita terus menerus di bela negara terus disampaikan oleh Kesbang Pol. Tapi rupanya kita kurang dilirik, Pak, kalau halnya menunjukkan kita ini nasionalismenya tinggi. Ada hal lain tidak perlu kita melakukan? Ya, itu kita memang perlu bersama-sama, tidak hanya pemerintah kan, itu dukungan-dukungan dari seluruh stakeholder yang ada dalam rangka bagaimana kita kawasan perbatasan ini dapat dipoles sedemikian rupa dan dalam waktu yang cepat sebenarnya. Nah, ini memang butuh waktu dan butuh perseveransi kita dan perjuangan. Atau karena kita terkenal sebagai anak manis, Pak, di pemerintah pusat, seperti Pak Kesbang bilang tadi, nasionalisme kita tinggi, wawasan kebangsaan kita cukup kuat, bela negara kita. Perlu enggak kita jadi anak begal supaya diperhatikan oleh pemerintah pusat? Artinya kalau dalam memperjuangkan sesuatu memang kita harus juga ada daya gebrak yang tinggi yang memang harus dilakukan, karena persoalan perbatasan kita yang tahu. Tapi setuju tuh Pak Kaban kalau orang harus begal supaya dapat perhatian. Kalau selama ini jadi anak manis kita kurang perhatian. Iya, kalau istilah begal kan ya itu kita bilang daya gebraknya yang lebih daya gebrak ya, jangan begal ya. Iya, kan ini. Atau karena Papua ada separatis kita enggak punya. Artinya ya itu masing-masing kita memiliki kultur yang beda ya, perlu disikapi bersama. Tapi pada prinsipnya memang tadi saya sampaikan persoalan perbatasan kita itu perlu cepatnya dipikirkan, kan di sana persoalan aksesibilitasnya, transportasinya, kemudian komunikasinya, perhatian lebih ke aparat di sana, perhatian khusus, kemudian bagaimana mengembangkan kawasan ini, ada kawasan-kawasan ekonomi yang berbasis sumber hayati laut, karena kita memiliki potensi itu. Nah, ini memang kita terus perjuangkan itu. Jadi kita butuh daya dobrak, Pak ya? Ya, kita lebih ke situ, lebih daya dobrak, daya gebraknya. Jadinya tidak perlu begal, Pak. Cuman daya dobrak itu. Ya, kalau pemerintah pasti jalurnya itu. Jadi kita di sini tidak perlu meniru Papua, Pak atau gimana? Ya, semua kan masing-masing ada, dan kita yakin perhatian pemerintah dengan kondisi-kondisi yang ada pasti akan ada jalan keluarnya. Seberapa kuat dan yakinnya Pak Kaban kita akan diperhatikan seperti perbatasan lain? Artinya kita harus memiliki keyakinan kan. Yang penting yakin dulu dah. Yakin. Yang penting yakin dulu. Bukan hanya yakin tapi bagaimana itu daya dobrak tadi ya. Daya gebraknya bagaimana, kemudian strateginya seperti apa,
kebersamaannya bagaimana kan harus dilakukan secara bersama-sama kan. Pemerintah tentunya karena sistem yang ada memiliki bagaimana alur perjuangannya, kemudian juga didukung oleh masyarakat berbagai komponen Rupanya bangsa. kalau kita berjuang dengan alur yang mainstream Pak, rupa ndak mempan ini Pak. Butuh yang anti mainstream kayaknya kita ini. Ya, kita ikuti alur-alur yang ada. Karena sebagai pemerintah yang pasti itu. Tapi juga kan harus didukung oleh berbagai kekuatan-kekuatan komponen daerah yang tidak hanya pemerintah kan, itu yang harus. Jadi kita tidak perlu buat gerakan-gerakan yang di luar sistem atau luar mainstream Pak ya? Ya, gerakan-gerakan tidak ada yang melarang kita melakukan gerakan-gerakan itu, daya dobraknya seperti apa. Menurut Pak Kaban, apa yang harus kita lakukan untuk daya dobrak itu? Ya, kita bersama-sama di sana, tidak hanya juga pemerintah. Kemudian bagaimana masing-masing dengan berbagai kekuatan yang ada, dengan jaringan ada, ya sama-sama kita. Karena memang ini persoalan perbatasan, ini perlu diperjuangkan bersama. Jadi kita tidak perlu berteriak yang aneh-aneh Pak, kayak memisahkan diri lah apalah, tidak perlu ya. Kan masih, kita kira kan juga pemerintah pusat juga masih tetap memperhatikan. Walaupun yang diharapkan tentunya bagi masyarakat masih banyak persoalan-persoalan, dan kita jadi intinya disejahterakan lah perbatasan supaya dipoles kan sebagai beranda, disejahterakan dalam berbagai dimensi pembangunan yang ada kan. Ya. Khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe Pak, selama ini pembagian APBD kita berpihak enggak untuk saudara-saudara kita di perbatasan dengan program yang ada? Saya karena di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah tentunya porsi pembagian kue saya belum lihat. Tapi kan setidaknya ada data di Kesbang untuk seperti apa perbatasan. Ya, jadi itu. Tapi kalau perhatian pemerintah daerah luar biasa Pak ya, terhadap perbatasan ya, dalam kunjungan-kunjungan kerja, kemudian juga baik oleh pimpinan daerah bersama-sama kan juga ada sentuhan-sentuhan yang ada, dan ini tentunya akan terus dilakukan karena memang banyak persoalan-persoalan di sana yang harus diselesaikan, jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dari perspektif dan kacamata seorang kawan Kesbang, apa yang harus dilakukan untuk perbatasan kita Pak? Ya, sebagai nasionalisme, menjaga nasionalisme itu. Ya, yang paling utama dilakukan ya sentuhan-sentuhan untuk bagaimana kesejahteraan di sana, kesejahteraan masyarakat secara umum, transportasi mungkin ya, yang harus dijaga. Transportasi memang selama ini kan menjadi permasalahan. Kemudian juga bagaimana di sana komunikasi, masalah juga, masalah di sana. Kemudian juga terkait dengan keamanan di sana, ketertiban di sana, fasilitas-fasilitas yang ada, fasilitas perbatasan di sana. Kemudian juga di sana sudah ada pengamanan pulau terluar, tapi paling banyak kan menjaga darat kan, sehingga perlu diperkuat dari sisi ke laut ini ya. Iya, untuk lautnya bagaimana armada laut dalam mereka melakukan operasi ini diperkuat. Pak, sebagai seorang yang menjaga perbatasan, kalau ini didengar oleh pemerintah pusat, apa yang Bapak mau sampaikan terhadap
pemerintah pusat tentang nasionalisme yang ada di perbatasan, dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap kita di sini? Ya, kalau masyarakat di perbatasan tidak diragukan nasionalisme. Dan ini yang data yang kita sering turun bersama-sama dengan masyarakat, bahwa mereka komitmen kebangsaan mereka luar biasa. Tetapi kan perlu ada sentuhan-sentuhan yang lebih spektakuler lagi untuk bagaimana melihat persoalan-persoalan yang ada di daerah perbatasan ini. Dan ini dibutuhkan komitmen, tidak hanya komitmen pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah pasti muaranya kan ke pusat. Yang terbatas kan kita. Dan ada batasan-batasan yang ada, ya pemerintah pusat yang harus memikirkan ini lebih lagi. Dan mudah-mudahan kita, ini kan kita banyak tamu ini kan, selalu semua bicara mengenai perbatasan. Dan mudah-mudahan ini langkah awal bahwa pemerintah pusat melihat dengan serius permasalahan-permasalahan di perbatasan di utara NKRI Indonesia ini. Itu untuk pemerintah pusat. Pesan nasionalis untuk saudara-saudara kita yang di pulau terdepan, Pak. Apa pesan Bapak terhadap mereka? Ya, kalau pesan nasionalis sudah selalu disampaikan, dan komitmen nasionalisme mereka itu sangat kuat. Sehingga yang saat ini diperlukan bagaimana tetap merawat nasionalisme ini. Nah, kalau merawat kan harus disiram terus pupuk, ya semua itu, dan ini butuh perawatan memang. Perlu perhatian bahwa perbatasan ini harus ada kekhususan dalam melihat persoalan ini, persoalan perbatasan ini. Paling terakhir Pak Kaban, 2 kata untuk NKRI. Harga mati mereka.